Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Mas. Waduh, banyak Ya. tantangan. Pak Adi Iya, besok Mas. ke Jogja, Pak ya? Iya, karena ini ada ini ada sudah lama nggak ke Jogja. Saya ada ini Siap. jemput Bapak mau main ke, insya Allah mau main ke Bogor, Pak. Ya, semoga lancar, Pak Adi. Bisa dimulai, Mas? Siap, Pak Adi. Jadi begini, Pak, kita itu kan kalau diskusi kemarin-kemarin itu selalu di penghujungnya itu sudah bahas lagi asik-asik, kita suka ke-cut ya. Mungkin sekarang dari awal, mungkin satu sesi ini, saya mau sih berharap dari Bapak banyak feedback, masukan untuk program-program SC ya, Pak. Karena kalau diamati itu kayaknya ya beberapa strategi yang udah dilakukan tuh kayaknya belum tepat sih Pak kalau kita lihat. Untuk mengikat orang, misalnya untuk memotivasi, menahan turnover, dan juga sekarang ada isu yang lebih parah lagi Pak. Kita mulai ada dimakan share juga gitu. Yang kemarin saya sempat mention Artugo ya Pak. Cukup terdengar Pak suara saya Pak? Iya Iya, kan kemarin 15% ya. Kemarin 15% betul. kena ya. Sekitar segitu. Kemarin meeting dengan BOD lah, pokoknya kita bener-bener dievaluasi total lah sama CEO tuh. Yang paling mengejutkan kemarin kita di wilayah Jawa Timur kan, jadi BOD itu kemarin ke Jawa Timur, karena beliau kan kebetulan mertuanya itu orang Surabaya gitu. Kunjungan ke UFO, jadi di Surabaya atau Jawa Timur itu kan penguasanya Hartono dan UFO ya Pak. Sekelas UFO, Moderna itu urutan ke-6 Pak. Dan Artugo yang kita bilang pemain baru itu sudah 3 kalinya Moderna Pak omsetnya di UFO ya. Jadi kalau kita ngomong UFO, artinya kan ketika di Jawa Timur dikuasai UFO aja dengan Hartono udah hampir menang lah gitu tuh brand. Jadi intinya apa ya? Sekarang jadi multiplier ya. Sekarang top manajemen juga concern ke knowledge. Kemarin salah satu SC-nya juga cukup di insight ya. Bahkan itu salah satu yang fatal sales-nya. Karena pada saat kunjungan BOD ya nggak bisa jawab. Ya SC baru lah, baru sebulan ya. Dia tanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Terus juga seringnya pergantian BM. Jadi BM pun banyak yang berubah kan Pak ya, ganti-ganti. Di Surabaya aja BM-nya baru 3 bulan. Dan kemarin juga cukup habis juga dievaluasi. Karena planogram susunan-susunan nggak bagus gitu kan, nggak sesuai standar, berantakan. Terus juga dari sisi apa namanya, apalagi di toko lah, kita on channel aja showroom masih belum terlalu bagus gitu, apalagi di toko udah SC-nya yang jualnya nggak bagus, planogramnya nggak bagus. Termasuk SC-nya banyak yang baru. Pokoknya apa ya, kita tuh kayaknya sih ya kalau saya lihat sudah mulai merasakan time bomb. Karena dulu tuh saya sendiri suka nganalisa ini akan terjadi time bomb nih. Kita karena seolah-olah kayak kita tuh apa ya, kayak mengundang gitu, kayak dengan kebijakan SC yang dimitrakan, setelah dimitrakan terus kan banyak turunan-turunannya. Misalnya dia jualan 100 juta Pak, si SC ini di toko. Tapi toko itu ngambilnya cuma 50 juta di bulan itu Pak. Maka insentifnya diambil dari omset 50 juta aja Pak. Paling banter 55 juta, paling banter. Jadi SC itu sekarang tidak banyak berselera untuk menjual lebih banyak. Kalau dulu kan prinsip sales itu adalah menjual sebanyak-banyaknya sampai unlimited sekuatnya gitu. Nah sekarang banyak SC itu yang menjual tuh ya udah Pak, misalnya ya saya kalau 70 juta aja jualan misalnya, ya saya nggak dapat insentif dong yang ke-10-nya misalnya. Di atas 50, 55, katakan 15 jutanya lagi nggak dihitung dong gitu. Jadi ngapain harus jualan banyak-banyak gitu-gitu sih Pak. Jadi belakangan itu udah mulai jadi kalau saya lihat ya, pertama itu, yang kedua adalah kita belakangan tuh banyak mengubah struktur Pak. Jadi struktur itu
banyak sekali yang berubah. Belum lagi orang baru. Jadi kalau Bapak datang ke kantor pusatnya itu yang di Kuningan, sekitar berapa tuh ya, ya anggapnya 80 lah, Pak. 80% itu orang baru, Pak. Jadi kalau Bapak main ke kantor pusat Modena sekarang, 80% itu orang baru. Mungkin lebih sih, saya rasa 85 deh kayaknya. Karena orang-orang kayak saya nih, Pak, yang udah di atas 10 tahun, saya rasa hanya sekitar 10-an orang aja. Jadi artinya ini kayak negara kita, Pak, waktu 98 ya. Jadi suksesi kepemimpinan disertai dengan suksesi organisasi, restrukturisasi. Makanya akhir tahun ini kita restrukturisasi tahun lalu, bahkan awal tahun restrukturisasi. Katanya akhir ke awal pun ini restrukturisasi, jadi organisasi itu belum smooth gitu. Ini sebenarnya mau kemana gitu, organisasi ini dibawanya mau kemana itu belum jelas gitu. Makanya jadinya tuh segimanapun brand kuat, Pak, ternyata ya ini yang saya amati gitu. Ternyata segimanapun brand kuat kalau strukturnya belum terlalu bisa lari itu, masih masih mencari bentuk, masih koordinasi gitu-gitu ya, masih reorganize, itu ternyata tetap berat ya, meskipun brand-nya dicari orang itu, produknya itu. Makanya kalau menurut Pak Adi ini sebenarnya mulai dari mana? Makanya ketika saya pun ya, lagi-lagi kan fokus ke nilai training, karena nilai training sendiri sebenarnya udah hampir tercapai atau bahkan di bulan tertentu udah tercapai. Hanya saja kan quality dan, dari sisi orangnya itu kan turnover tinggi gitu kan. Nah itu kan jadi concern. Jadi kita ngelihat angka-angka tuh takutnya just number gitu, Pak, tidak merepresentasi suatu kualitas yang ada di dalamnya. Karena, fakta-faktanya kan kayak gitulah, anak baru, di cabang nggak terkontrol, di daerah-daerah yang sudah mungkin kayak daerah di Jawa Barat aja kan, yang tidak di-cover cabang dia akan punya ini sendiri ya, apa namanya, head sendiri namanya representatif lah atau sales canvassing gitu head-nya. Jadi ada wilayah-wilayah itu yang tidak ter-capture, tidak terkontrol, atau tadi ya, karena, orangnya banyak yang baru, dan di Jawa Timur itu memang serangan Artugo tuh keras. Bahkan di Jawa Timur itu Pak, kalau, saya dapat feedback dari teman-teman di sana gitu, sampai-sampai Artugo tuh bilang, "Oh, Modena itu sebenarnya udah nggak ada," katanya gitu, Pak. "Penggantinya Artugo. Buktinya kami ini yang dulu di sana sekarang di Artugo loh, jadi nggak ada. Jadi sekarang penggantinya Artugo." Ada yang bilang gitu, Pak. Agak kejam sebenarnya Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah, di Jogja itu ngomongnya bilangnya gini, Pak, "Oh ini Artugo," katanya, "Artugo itu dengan Modena satu grup loh," gitu, Pak. "Jadi Bapak jangan ragu-ragu beli Artugo walaupun baru, tapi kami grupnya grup Modena juga." Ada yang kayak gitu. Nah, sama kayak di Jakarta juga demikian, Pak. Jadi, sekarang ya kondisinya tuh udah luar dalam. Belum lagi isu ini, Pak, brand-brand yang, nasional, Pak, sekarang. Kayak contoh Panasonic, yang punya Gobel, yang punya Sharp. Sharp juga kan udah kecenderungannya ke Indonesia, ke lokal. Ada Sanken di situ, ada Polytron di situ, yang punya Hartono, yang punya Djarum gitu. Itu sekarang sedang ngangkat isu TKDN, Pak. Jadi kalau pemerintah itu ada pengadaan-pengadaan, BUMN ada pengadaan-pengadaan, itu mereka diikatnya oleh TKDN, Pak, 30% minimal sekarang itu. Jadi ketika, apa namanya, misalnya nih, kita tawarkan, "Ini ya kompor untuk pengadaan di gedung ini, di BUMN ini, gini 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 gini, ini kulkasnya gini gini gini." Langsung ditanya, "Mana TKDN sertifikat yang 30%-nya?" Ya kita nggak bisa jawab juga gitu. Orang kita import gitu, kalaupun ini TKDN ya paling hanya beberapa persen aja di packing. Ya, ya, Jadi ya, intinya ya. menurut saya, kalau Bapak Adi tadi sempat mention di siang hari tadi, itu kan lebih banyak ini kan lebih banyak, Ya, ya, tadi benar. Pak Adi menekankan ke apa namanya, ya persaingan, restoran enaklah di dalam negeri, sama-sama di apa namanya, seputar industri itu dan wilayahnya udah mulai inilah, kemitigasi gitu. Tapi kalau kayak Modena itu ya isunya itu ngejelimet, Kak. Udah TKDN 30%, SNI, brand baru yang narik gerbong dari dalam. Jadi
Artugo itu kalau kayak partai ya, Pak. Jadi kayak partai Golkar, Artugo ini partai Nasdem atau Gerindra sebetulnya, Pak. Jadi head-nya itu dulunya head juga, pimpinan juga, dan membawa sekian banyak gerbong gitu. Mungkin kekuatannya setara Nasdem Gimana? ditambah Gerindra. Maksudnya head dari Modena juga dulunya. Iya, Pak. Jadi Artugo itu sebelum, jadi brand pada waktu itu, jadi ada pemilik lah, sebenarnya Artugo itu pemiliknya, namanya Pak Robert lah. Beliau itu adalah orang yang sangat digadang-gadang akan mimpin Modena, Pak, sebenarnya. Kenapa? Oh, Karena Pak Robert ini satu-satunya orang yang pernah jadi PV di 3 posisi, Pak. Di operation, di administrasi, di customer management atau di marketing semua sales. Pokoknya intinya di Modena kan pada waktu itu sebelum sekarang ada shifting lah, ada beberapa pergeseran. Dulu itu VV itu ada 3, Pak, di bawah CEO. Ada PV itu 3. Kalau di Modena istilahnya itu customer management, operation management, sama administration management. Administration tuh keuangan, accounting, segala macam. Kalau operation kan dari warehousing, produksi, segala macam lah. Customer management tuh di dalamnya ada marketing and sales. Nah, beliau itu adalah pernah ngalamin tiga-tiganya jadi head. Entah kenapa beliau ini keluar dan mendirikan perusahaan. Bahkan Artugo itu, Pak, beberapa produk yang nggak di-launching oleh Modena itu, di-launching oleh mereka gitu. Sampai bikin freezer yang warna-warni, Pak. Kan kalau Bapak lihat freezer hanya putih lah. Artugo itu punya hitam, punya merah, punya biru gitu. Ada chest freezer di mana-mana putih. Nah, itu juga sebenarnya dulu plan-nya Modena tapi nggak jadi launching, tapi Artugo launching. Termasuk, Pak, sampai pabrikan aja, Artugo itu bener-bener mencari gitu, karena tahu kan, Pak. Jadi pabrikan pun disama-samakan, makanya banyak kemiripan-kemiripan produk, karena kan kita produk tuh EOM atau produk yang kita beli, udah jadi gitu, Pak, dikasih brand kan. Jadi intinya, dengan sekian banyak langkah-langkah itu ya sebenarnya mengcopy. Makanya Artugo itu akan dengan cepatnya jalan karena ketika head-nya pindah, kan head pindah nih misalnya, Pak, dia kan bawa gerbong, yang penting kan di gerbong itu ada produk marketing, bagaimana dia follow ke pabrikan di China misalnya, terus dia perlu orang warehouse satu, perlu orang QA satu, bagaimana mengecek kualitas, perlu, HRD, perlu, accounting, perlu finance, udah. Selebihnya mungkin tinggal sales, sales pun itu ditarik juga. Jadi artinya beberapa posisi yang vital itu, ya udah tarik-tarikin dari Modena aja kan. Makanya langsung jalan, langsung bisa jalan gitu. Karena orang-orang vital ini tarik-tarikin. Itulah, Pak. Nah, sekarang itu udah 3 tahun berlalu, ya udah mulai ada power kalau saya lihat sih, Pak. Karena kalau konsep toko tradisional itu, Pak, dia memang ternyata ada ketokohan sih. Kalau kayak di Semarang misalnya, kita ada namanya, waktu itu branch manager kita angkat jadi area manager, dan sekarang pindah ke Artugo itu sudah megang nasional gitu, dan ternyata kedekatan itu sangat menentukan ya di wilayah-wilayah luar Jabodetabek. Walaupun di Jabodetabek pun pengaruhnya besar, tapi di Jabodetabek lebih rasional. Tapi kalau di cabang, Pak, kayak Jogja, Semarang, Solo, Kediri, Malang, itu figur itu ternyata penting. Jadi kalau orangnya diambil, kecenderungannya toko pun ikut. Makanya tadi saya bilang, kenapa UFO? UFO ini penguasa Jawa Timur, bahkan di Jogja pun UFO itu cukup kuat, tapi di Jawa Timur lebih kuat lagi karena owner-nya ada di Jawa Timur. UFO aja sampai bisa 3 kalinya gitu omsetnya. Berarti itu artinya kan kedekatan figur itu penting, Pak. Nah, makanya, kalau dibalikin lagi ya, suksesi yang tadi ditambah dengan suksesi orang, suksesi struktur, banyak sekali. Jadi, multiplier banget nih sekarang. Makanya kalau mau ngurai ini atau mau take action itu dari mana gitu, terlebih kan sekarang yang tadi saya bilang di atas itu, di atas 3, apa namanya tadi, vice president, senior vice president itu kan ada lagi posisi baru tuh yang orang, Korea, ex dari Samsung pensiunan. Nah, itu juga menambah lagi mungkin ada transisi, makanya
Makanya dinamikanya jadinya besar gitu. Dan sekarang turnover itu bukan hanya di SC loh Pak, di staff juga. Tadi saya bilang kan, staff itu sekitar 85% tuh orang baru. Jadi sekarang Pak, kalau saya sendiri gitu sebagai orang lama di situ, sering kalau ketemu orang di kantor nggak kenal gitu. Saking banyaknya orang baru Pak. Kadang-kadang ketemu di kantin di mana lagi makan gitu di seberang atau di mana. Kadang-kadang dia pakai seragam Modena tapi kita nggak kenal dia siapa gitu. Dan Oke. hampir 1, 2 minggu tuh ada orang baru lagi, tiap minggu ada orang baru lagi sampai, "Duh ini siapa, ini posisinya apa Pak?" Untungnya ada Microsoft Teams kayak gini Pak. Jadi kadang kalau nggak ada Teams gini kan paling tidak ya lihat struktur aja nih, ini head-nya ini, timnya siapa nih yang baru, oh ketahuan ini posisinya ini siapa orangnya gitu. Makanya, dari bawah dari atas itu polanya ada kemiripan walaupun ya di lapangan lebih parah lagi Pak. Jadi konsep konsep Modern Academy ini, ya lagi-lagi masih jadi predikat ya, di mana kita, mendidik orang jadi pinter, setelah pinter dia hilang gitu, gone. Dan lagi-lagi kita tuh sebenarnya ya kalau disederhanakan kayaknya tuh kalau dia udah 3 tahun ke atas itu relatif kita bisa ikat sih, tapi dia harus 3 tahun ke atas, Pak. Tapi kalau kecenderungannya 3 tahun ke bawah, itu kecenderungannya masih besar, arusnya itu, flow-nya untuk dia keluar. Karena apa? Karena mungkin juga secara umum memang employee itu kalau 3 tahunan kalau saya lihat ya, termasuk saya mungkin ya, 3 tahunan pertama atau sebelum 3 tahun pertama tuh paling senang mungkin per 6 bulan tuh ada interview lah keluar, paling tidak kita ingin tahu ya, sebenarnya harga kita berapa sih di luar gitu, atau kita ingin men-challenge posisi di luar tuh kayak gimana sih gitu, susah nggak sih gitu-gitulah pengen update. Tapi ternyata kalau udah di atas 3 tahun apalagi udah 5 tahun ke atas, kadang-kadang interview tuh udah males Pak, karena udahlah gitu, kadang udah ngerasa ya udahlah gitu, mau ke mana lagi gitu, udah menikmati. Nah makanya SC juga begitu, jadi ketika mereka yang 3 tahun ke bawah itu turnover-nya tinggi, apalagi yang setahun ke bawah lebih tinggi lagi. Karena mungkin mereka juga tidak banyak pertimbangan ya kalau di bawah setahun, pindah ya pindah aja. Apalagi yang nawarinnya lebih bagus. Dan lagi-lagi di market itu sekarang karena gini Pak, contoh Electrolux. Electrolux itu trainer aja nggak punya Pak. Berarti artinya tugasnya Electrolux adalah si sales-nya itu yang penting nge-push-nya mecutin si sales konsultannya kan dipecutin. Dari mana dapatnya? Dari Modena salah satunya, dari Samsung. Udah nge-hijack-hijackin aja. Karena mungkin kalau brand-brand besar kayak Samsung, LG, Panasonic saya rasa itu settle lah. Tapi kalau brand-brand dekat dengan Modena kompetitor saya rasa nggak sestruktur, nggak serapi Modena dari sisi pengelolaan development team lah gitu, training and development. Makanya makanya lagi-lagi per hari ini pun tren itu masih Pak, masih terjadi. Karena menurut saya selama kemitraan, karena dulu itu Modena tuh pernah jadi role model Pak dari sisi kemitraan ya. Itu kira-kira tahun berapa ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah. Jadi kalau 2 tahunan yang lalu itu, awal-awal Covid, bahkan 3 tahun yang lalu berarti, sampai kayak LG sorry nggak LG ya, Electrolux, TK kalau nggak salah, termasuk Artugo, termasuk beberapa brand lah, Sanken kalau saya nggak salah itu, niru. Jadi Modena itu jadi tiruannya brand-brand besar itu untuk memitrakan karyawan SC-nya gitu, sales-nya dimitrakan. Jadi nggak usah dapat gaji pokok, semua pendapatannya ada variabel. Jadi dia mencapai variabel itu mencapai omset tinggi, pendapatannya tinggi. Kalau pencapaiannya rendah, ya rendah. Jadi perusahaan tidak akan rugi dengan mengeluarkan namanya fixed cost untuk mereka kan. Jadi kalau mereka nggak jualan, ya terimanya seadanya gitu. Kalau jualan banyak, terima banyak. Jadi tidak ada ruginya perusahaan. Ditiru. Tapi mungkin brand-brand itu sudah menyadari ketika diubah caranya, ya merasakan, ya udah ternyata nggak efektif. Akhirnya setahun atau ada yang kurang dari setahun udah banting setir, oh ternyata nggak efektif deh, balik lagi ke outsourcing. Atau bahkan ada yang mengkontrak langsung under corporate-nya. Nah di Modena itu terus dilanjutkan. Jadi kita udah mengikat orang pun ada kebijakan turunannya gitu. Termasuk yang, pembatasan segala macam lah itu intinya. Jadi case yang terjadi sekarang yaitu tadi Pak. Jadi case-nya adalah tadi, kita itu trennya
Justru sebenarnya ya dibandingkan nilai, lebih fundamental ini menurut saya jadinya. Walaupun poin ini akan relevan dengan nanti kenaikan juga di nilai ya, karena kalau orangnya kita bisa ikat setahun paling tidak kan knowledge-nya bagus gitu kan. Knowledge-nya bagus, tesnya bagus, nilai trainingnya bagus. Sekarang juga kan gini Pak, kehadiran mereka itu kan tidak diperhitungkan di penggajian Pak. Jadi penggajian mereka adalah atas dasar omset. Makanya sederhananya mereka itu kalaupun mangkir sehari 2 hari, sebenarnya kita punya hak apa gitu. Kalau selain etika atau selain kita punya power lah, selain kita ngomongin power. Karena kalau kita bicara perspektif, misalnya kemitraan Pak. Jadi kalau kemitraan itu kan si si SC dengan kita, dengan corporate sebenarnya kan setara. Jadi kita itu tidak bisa terlalu, kamu harus A, harus B, harus C, harus D, itu secara standarnya harusnya enggak. Makanya mereka juga, kadang-kadang ngelihatnya ya saya mitra, tugas saya adalah mencapai omset, tugas saya adalah berjualan. Jadi kadang-kadang makanya kalau training pun sekarang kalau online ya, mereka di toko udah nggak mau di rumah, di toko paling sambil jualan, sedapatnya, sengikutinnya gitu ya, ala kadarnya aja gitu. Kita nggak bisa lagi ngikat-ngikat, nggak bisa lagi nge-shoot harus kencang, itu udah susah, Pak. Karena dan juga ya, kalau kita ngomongin level loyalitas, anggap aja tuh loyalitas bagian dari keimanan lah. Ya mereka imannya rendah, Pak. Mereka di-push sedikit aja, digeber sedikit aja hilang gitu. Itulah kira-kira Pak gambarannya dan juga seperti melanjutkan minggu lalu, informasi di toko itu kalau di istilah mungkin istilahnya Pak Adi yang di istilahnya itu pasar modal lah gitu ya. Istilahnya itu, informasi itu sangat simetris, sangat benar-benar equal open itu informasi ya, tidak lagi asymmetric information, tapi informasi itu benar-benar real, apapun informasi itu bisa didapat. Makanya kalau sales di toko ditanya gaji brand A, B, C, dia terima take home pay berapa, tahu gitu. Sangat-sangat open. Jadi makanya sales itu ternyata ya Pak, kalau di toko mereka itu sudah tinggal mikir, mau brand apa gitu, udah gitu aja jadinya kan. Karena kalau di toko itu udah punya power, apalagi udah punya kedekatan dengan orang toko, pada akhirnya, "Kamu mau brand apa? Tahu kan gajinya segini, di brand ini segini-segini, kalau ada lowongan ya udah pindah aja." Jadi, semudah itu gitu. Dengan pindah ke brand manapun semudah itu. Makanya akhirnya mau dibikin keras-keras segimanapun ya akhirnya juga mereka lari gitu. Nggak dikerasin juga lari gitu. Makanya sulit. Jadi sekarang tuh kebanyakan ya mereka bertahan mungkin karena belum pintar gitu. Kalau kalau mungkin masih 6 bulan, ya masih belajar lah gitu, biar lebih pintar investasi. Mungkin dapat belum banyak uang, tapi nanti kan di masa depan kalau dia udah pintar mungkin setahun lagi ya udah, daya tawar di luar lebih tinggi, bahkan kadang-kadang ditawarinnya udah nggak SC lagi, ditawarinnya bisa staff, Pak, bisa merchandiser, mungkin sales dealer. Bahkan tim leader Modena aja di brand Artugo itu sampai jadi branch manager, Pak. Di Modena nih, itu tim leader. Di Artugo itu, Pak, jadi BM, megang provinsi kadang gitu, megang Semarang misalnya, megang Jawa Tengah gitu. Di, Modena misalnya sales dealer, di sana jadi BM juga gitu. Jadi makanya daya tawar tuh memang bagus, karena memang culture culture learning itu tinggi. Dan ya itulah, pada akhirnya gitu. Jadi sekarang ngerinya itu ya gitu, Pak. Karena informasi Oke, open, persaingan segala macam. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi kira-kira Pak Adi mau mulai dari mana nih? Mengusut, kita kalau mencari ini Modena itu ya itu kayak Pak yang saya tangkap tadi itu yang namanya Pak Robert yang punya Artugo itu yang dulu betul adalah PV-nya dari Modena yang di betul. administrasi juga dia marketing Semua, dia juga di tiga-tiganya, customer Pak, ya. service itu kan Betul gitu ngerti suruhannya itu terus sampai dia itu membuat produk sendiri pesen barang dari Cina pabrikan dari Cina terus kasih merek Artugo dia ngerti link-linknya supplier vendornya yang ada di ngerti. China itu saya mau Moderna ini sebenarnya merek Cina atau Itali atau dia barang Cina terus ditempel stempel Moderna yang dari Itali jadi kayak outsourcing jadi cuma kayak pakai global supply chain itu jadi sebenarnya ini produk Cina semua bisa pesen apapun ya
Cuma nanti tinggal kasih merek Modena, apa nggak ada pembatasan kayak hak cipta ataupun mungkin lisensi, sehingga orang yang nanti yang produksi Modena yang dibarang dari Cina itu nggak boleh mirip-mirip Modena. Sudah dilindungi Selected belum? Kalau nggak, selected model, Pak. Selected model sih sudah. Selected model udah ada juga yang kita daftarkan di Kementerian Hukum dan nah, HAM. Kayak desain-desain ini tungku khusus. Tapi intinya gini, Pak. Sebenarnya gini, Modena itu kan dari Italia, betul. Tapi kan belakangan, Pak, kalau kita harus berkiblat terus ke Italia, dan saya rasa Samsung juga melakukan itu, Pak, saya rasa ya. Jadi kalau Bapak menemukan top loading Samsung misalnya dengan LG yang harga murah, biasanya di China itu pasti utama yang dikejar harga sih, Pak. Itu harga-harga yang basic-basic lah. Jadi kalau Bapak pun ngelihat Polytron, ngelihat juga Panasonic itu kan di China, Pak. Bahkan mereka juga tidak semuanya ada pabrik di sana kan. Iya, Pak. ya maksudnya begini, EOM, namanya IOM lah Mas, ya, EOM. Iya, Pak, betul. IOM apa artinya apa IOM itu? IOM itu apa kepanjangannya? Jadi IOM itu kurang lebih gini, Pak. Dan FYI juga, Pak, ya, FYI. Apple dan Xiaomi pun melakukan itu, Pak, EOM. Jadi Oh, EOM itu kurang saya lebih ngerti. gini, Pak. Iya, EOM itu kurang lebih gini. Saya punya master produk nih, kompor misalnya ya. Saya bawa ke pabrikan sana, kamu bisa nggak bikin yang kayak gini? Ini kuantiti segini, bisa nggak? Sanggup? Ya udah, lanjutkan gitu, Pak. Jadi kita bawa sampel, bawa produk yang kita harapkan, bahkan kadang-kadang kalau kita punya produk existing misalnya, ya udah tinggal dibilang aja, "Ini produk existing kan ini," misalnya, "bisa nggak ditambahin timer? Bisa nggak ditambahin digital? Bisa nggak connect ke internet?" Misalnya begitu, Pak. Menurut saya seperti ini, Mas. Waktu zamannya motor Cina itu ada Jialing Iya dan lain sebagainya ya. iya, Itu kan dulu produk-produk dari Jepang itu pabrik, kan juga diproduksi di Cina. betul. Cuma dia kan ada kena patent selama 30 tahun atau 40 tahun. Jadi barang Cina itu dia tidak boleh memproduksi Astrea Star Oh atau iya iya, Astrea Prima selama 30 betul. tahun. Sehingga 20 tahun setelah dianggap usang teknologinya, paten Baru itu di otomatis milik umum, publik. betul, Nah, iya maksud saya ini Modena, ini kasusnya itu seperti Artugo itu motor Cinanya, sedangkan iya Modena itu produk ya Jepangnya asli, iya. Hondanya itu seperti itu Kak, bayangan Bisa saya. dibilang seperti itu bisa dibilang seperti itu. Cuman pabrikannya bisa jadi sama kan, Pak. Karena di China itu kan Iya dari iya. sekian ribu pabrikan mungkin ada sekiannya yang sebenarnya kita artinya ginilah, di Cina itu kan pabrikan rata-rata open, Pak, di sana, Pak. Jadi Bapak Adi pun kalau mungkin ke China, ke Canton, misalnya Bapak mau produksi TV Hmm. nih, bisa, Bapak besok pakai TV mereknya apa gitu, mereknya Bogor atau apa, itu bisa, Pak. Iya, tapi Sebenarnya kan ada teknologi produk-produk atau betul, produk Modena kan yang ada tidak kaya akan teknologi, Pak. Teknologinya tidak rumit, Pak. Bukan oh, bukan itu seperti, kendalanya di situ mobil ada Mas, Perry-CVT, ada, kendalanya apa di situ namanya sudah. betul, karena tidak tinggi teknologi lah. Jadi artinya itu jadi barang umum, artinya begini Mas, kita pesen barang ke Cina, Iya, Pak. seperti spek Modena pun kita nggak bisa digubah. Asal kita bisa marketing, bisa sales, kita kasih merek lah. Merek sembarang boleh gitu kan, seperti Bisa Artugo. bisa, Pak. Dia nggak komplain Modena Iya karena apa? Ya itu nggak ada patennya ataupun sudah milik iya publik, milik umum. Artinya iya, kalau udah barang seperti itu entry barrier-nya kan sudah hilang. Modena itu kan betul. sudah nggak ada entry barrier-nya. Entry barrier-nya Entry kurang karena mungkin barrier-nya iya, hanya betul. brand Modena. Betul. Yang penting Artinya tidak begini, dibikin maksudnya brand yang sama. untuk entry barrier-nya orang masuk seperti misalnya, oh begitu saya ngerti, oh ternyata aku bisa dong bikin merek kayak Modena gitu, model-model kayak Modena di Cina mungkin harganya hanya 20%-nya, saya marketingnya saya genjot, ininya saya bajakin orang-orang Modena gitu yang udah ngerti apa database-nya, customer service-nya gitu kan, jeruan-jeruannya bisa ya pantas kok sampai saya Pak Robert itu bisa bisa mengkanibal omsetnya Modena, karena saya pikir tadinya Modena itu adalah diproduksi di Italia ataupun kalau enggak ada hak paten yang orang tidak bisa meniru entah itu desainnya atau apa, tapi begitu itu enggak ada, pertanyaan saya itu enggak ada, itu artinya Modena itu udah menjadi bukan lagi brand ini ya, maksudnya sudah
apa ya, kalau saya bilang itu jadi sudah nggak main teknologi ya, itu jadi pertempurannya sengit banget, red ocean, artinya sudah nggak blue ocean lagi. Misalnya mungkin desain kan langsung bisa ditiru kan. Seperti mobil-mobil Korea itu kan dulu desainnya orang-orang dari Italia kan, yang kayak Hyundai, kayak Kia, itu kan desainnya bagus-bagus. Nah akhirnya dia bajaklah orang Italinya untuk mendesainkan mobil-mobil Korea, sehingga yang di Porsche, yang Lamborghini itu ya nggak ada masalah, karena Korea sudah menang di desainnya kan, meskipun dia sama Jepang ini ya lebih lebih menang desainnya Korea, meskipun mesinnya menang Jepang, tapi orang kan melihat bentuknya. Nah kalau ini saya melihat Mas, permasalahannya permasalahannya itu Pak Daniel kok sampai bisa lepas ini Pak Pak Robert. Robert ini jadi masalah. Iya, kalau menurut saya ini Hmm. masalah. Bagaimana Masalah dia karena harusnya orang dalam, mengikat? Pak. Iya, Hah, kalau beliau itu maksudnya? ring 1, Iya, jadi kan iya betul, ngeri ya? itu. Justru maksud saya dia itu ngerti banget A sampai Z-nya Modena. SWOT-nya, kalau di Iya, SWOT ini strength-nya Modena di mana, weakness-nya di mana, terus ada tahu dapat tahu, Pak, opportunity di tahu. mana. Ya banget. Maksudnya yang ini kan sudah terjadi nih Mas. Cuma eh, yang saya sorotin ada next di kemudian hari, terus dia bisa bawa gerbong, dan kalau sudah apa ya, barangnya bukan, nggak ada yang spesifik, nggak ada yang bisa dikunci. Yang dikunci kan orang-orangnya, harusnya kekuatan ada di orang. Iya, Modenanya betul di kan nggak orang, ada Pak. kekuatan di teknologi, Iya, ini teknologinya rahasia, Pak. desainnya. Betul betul. Ini bicara resep, Pak, Maksudnya kayak bikin Coca-Cola, ada resepnya kan? Resep Coca-Cola, orangnya yang iya, ngerti bikin Coca-Cola pindah. Ngeri, sebenarnya ngeri sih. iya. Nah, maksudnya kecuali kalau kalau misalnya kayak kayak misalnya eh, apa kayak kayak brand-brand kayak yang sudah kuat banget ya, karena ya Modena kalau terus terang kalau melihat kayak gini ya benar di kompor ya, tapi orang mungkin dengan orang dalam itu membajak semua udah keluar. Yang saya sesalkan itu kenapa ya Pak Robert, kenapa Pak Daniel itu nggak ngasih share Mengizinkan. saham kah, Hmm, atau hmm, dia jadi direkturnya kah sambil anaknya hmm, belajar dulu kah, hmm, terus atau kan nggak hmm. ngerti maksudnya, tapi udah kejadian ya sudah. Maksudnya next kalau nanti misalnya mau memperbaiki orang-orangnya, itu harus dikunci orang-orang yang vital-vital, kayak misalnya kayak Mas Yogi ini kan termasuk yang 10% atau 15% orang Iya. lama nih, itu harus Nggak dikasih nyampe 10%, keistimewaan. Pak. Kalau saya 5%, Pak. Kalau saya 5%. Iya, iya. Maksud saya ini kan, nah, maksudnya Iya, begitu iya. Mas Yogi keluar, udah makin, dia makin terpuruk. Kenapa makin terpuruk? Modena itu, kecuali kalau ada kayak kayak apa ya, Toyota punya punya e-Vitai, kalau apa, kalau Honda punya apa, Iya, punya sistem ini pengamanan. dipatenkan. Maksudnya Betul. sesuatu kuncian, ada kuncian. Ini Modena nggak ada kunciannya. Apa kunciannya? Teknologinya kah? Iya, Bentuknya kah? Kalau bentuk gampang iya, ditiru. Tinggal kita gampang. jiplak di Cina, ini udah gampang. Iya, Nah terus apa yang harus, jadi kalau kita bicara mood, kalau kita persaingan, kalau kita punya kastel benteng pertahanan, itu kan ada parit-paritnya ya. Ini Modena betul. udah nggak ada paritnya. Parit Nggak ada utamanya itu adalah orang. orang-orang yang pengalaman. Nah orang-orang yang sudah berpengalaman dibawa Pak Robert semua. Pak Robert ngerti Iya, itu. Modena nggak ada kekuatan. Kenapa nggak ada kekuatan? Karena barang bisa ditiru. Nanti dikasih harga diskon yang gede ke orang-orang, terus orang-orang dipengaruhi. Ya mungkin dia nggak akan masuk ke Jabodetabek, tapi dia akan menyerang dari daerah-daerah, betul. digerogotin Dari dari daerah, Pak. daerah-daerah. Betul, Pak. Daerah. Intinya, intinya 3 kali lipat omsetnya Modena aja sampai nggak ngerti, sampai kecolongan. Iya, iya, Pergerakannya Pak. berarti intelijen, intelijennya kan Sangat. nggak jalan. Marketing intelijennya kan nggak jalan, kok sampai seperti itu. Ya saya juga kecolongan sih kalau di saya juga, uh, makanya saya worry banget ya kalau sampai orang-orang saya dibajak. Itu adalah musibah. Meskipun saya sudah punya brand Bebek Selamat itu yang sudah menjadi top of mind, itu sudah menjadi parit terakhir. Tapi parit keduanya yang harus saya jaga itu adalah orang-orang kunci. Dan orang-orang kunci itu saya umpetin. Saya nggak akan ini, dan saya akan bagaimana menservis dia supaya dia nyaman. Kalau nggak bisa dari sisi keuangan ya dari sisi kenyamanan gitu loh.
Mas Yogi. Nah ini kan udah kalau menurut saya keunggulannya itu sudah diambil sama Pak Robert karena Iya, Pak. orang kalau tadi dibilang 85 sampai 90 itu orang-orang ke sana itu didik orang itu mahalnya itu pengalamannya, value-value-nya, didiknya itu udah itu nilainya udah gede banget itu, nggak miliaran lagi itu. Dan Satu ngeblend, orang kalau itu orang-orang misalnya lama dia tuh sampai ngeblend, Pak. Iya, ngeblendnya dapat, Pak. susah. Buktinya aja ini baru 3 tahun Pak Robert bikin aja udah 3 kali lipat melebihi Modena. 3 tahun loh. Dia ngerti. Sementara Modena itu orangnya orang-orang baru. Terus kemudian sistemnya masih kemitraan. Baru bulan September kemarin dikasih uang saku. Dan Itu kan belum lemah jalan sih, banget. Pak. Dan belum ada efek Belum. juga sih, belum ada pengaruh. Kalau menurut saya sih itu udah krisis gede banget. Apalagi yang ditarik adalah pensiunan Samsung yang orangnya sudah tua. Ini menurut saya ya, Iya. yang dia 60 tahun, mungkin Pak. nggak akan 60 tahun, energinya tinggal Iya, sisa-sisa. Ya mungkin punya pengalaman ya, tetapi untuk eksekusinya kan hari ini kan iya, dinamikanya kan tinggi banget, harus orang lapangan, betul, harus orang yang mau terjun ke lapangan. Nah ini betul. kok malah Pak Robert usia berapa? Terus Pak yang dari Samsung usia berapa? Coba yang pensiunan Pak Samsung itu Robert kan 60. Artinya Pak kan Robert itu 49-an lah ada, 49 kayaknya ada, 48, 49. 9 itu baru ininya matang-matang ya kan, 40 itu kan mulai live bikin Lah ya, Begin S40 at itu kan, 40. 49 baru ini ya. Iya, iya baru baru kenceng-kencengnya. Maksudnya begini Mas Yogi. Ya kalau menurut saya sih ada kecolongan ya dari Pak Daniel itu. Mungkin aku nggak ngerti apakah dia kepengen Kecolongan banget, Pak. mendudukan putra-putranya itu untuk meneruskan Modena. Tapi kalau terus Pak Robertnya itu kecewa karena dia berharap menjadi pucuk pimpinan, tetapi kenyataannya kok malah mungkin Pak Daniel menyiapkan untuk putra-putranya gitu kan ya. Kalau saya berpikiran malah gaji profesional. Saya itu nggak menyiapkan anak saya untuk menggantikan posisi saya, enggak. Kalau bisa itu kita malah kasih orang profesional tetapi ada yang ngawasi. Itu kalau Bapak Jadi jadi kayak Pak jadi Daniel, Pak ya? komis. Kalau Bapak jadi Pak Daniel, Pak ya? Iya, kalau saya dari Pak Daniel itu saya ikat itu. Kalau perlu dikasih saham itu yang namanya Iya. Pak Kasih Robert. saham, Pak ya? Terus Iya. yang diawasi adalah Pak Robertnya itu yang ngawasi anak-anaknya itu. Belajar ilmunya Pak. Dia pinter sepinter Pak Robert dulu, baru nanti kasarannya kalau Pak Robert mau ditendang kasarannya ya nggak apa-apa, tapi anaknya harus pinter Pak Robert dulu, Transfer ilmu-ilmunya knowledge. semua harus diserap Iya. dulu. Iya, nah ini enggak, anaknya ujuk-ujuk mentang-mentang dari luar negeri dipikir kan langsung bisa, ya enggak lah, dunianya berbeda, teori sama praktek beda di lapangan. Ini kalau menurut saya ya, tapi PR-nya kalau saya bisa ngasih saran, ini tadi kan ada masalah dikontrol di daerah-daerah, berarti kontrolnya Betul, ini harus kuat. Saya betul. pikir kontrol yang untuk ini ya, bagaimana kontrolnya? Nah ini saya bertanya. Terus kemudian yang saya sorotin tadi titik lemahnya itu ada di SD-nya kan banyak yang baru. Nah Baru banyak yang banget, baru betul, ini Pak. terus kita mengetahui kan training atau kualitas misalnya tadi dari 80-90 itu kan nilainya itu 10% ya. Begitu Betul. nanti ditanya kan ya orang secara teori ngerti. Tetapi secara skill begitu ditanya ini Iya, itu iya, iya, oleh iya. board of director ya nggak ngerti. Iya. Apalagi customernya juga nggak menanya ini nanya itu, SC-nya nggak ngerti. Nah peran leader ini menjadi kunci, apalagi leader Kunci, SD-nya Pak aja ya? juga jadi branch manager di Artugo, yang sales dealernya juga diambilin oleh Jadi Artugo. BM. Artinya kan itu sebenarnya orang-orang yang didikan bertahun-tahun kan dihabisin satu-satu kan. Kalau kita itu bersaingnya, kalau udah diambil orangnya itu udah apa ya, kalau dalam bahasa Chinese-nya itu udah apa, liau itu hancur lah. Liau lah kalau orang kantor Medan itu, orang Cina Tapi Medan ini liau generasi hancur ketiga, itu. Pak ya? Nah Generasi ketiga harusnya masih ini jaya-jayanya, Pak ya? diambilin, Harusnya ya? bahkan level leader SD aja disikat gitu loh. Padahal tadinya saya itu berharap leader SD ini mempunyai peranan strategis, dia adalah first leader management yang di lapangan, yang dia itu bisa narik SD yang Iya. baru-baru Di itu untuk Semarang baru semua, di-rolling, Pak. untuk Baru 2 mentoring. bulan kali ya Tapi ada. orang-orang ini aja udah diambilin. Jadi saya juga bingung ya, bagaimana bisa membuat daya rekat di dalamnya itu kuat sehingga daya tarik dari luar itu lemah. Nah itu bagaimana caranya? Itu yang harus
menjadi PR dari Mas Yogi, karena saya juga bingung. Pak Adi. Keluar lagi. Enggak, saya hanya itu. Sudah ngerti, saya bisnis itu ternyata bisnis. Saya pikir tadinya itu barangnya Modena itu unik, ternyata enggak. Ini barangnya itu semua orang bisa bikin, kayak motor Cina, ada Jialing, ada Sanken, ada merek-merek macam, oke. Desain juga bisa, artinya kan pertempuran Iya. moodnya atau mood itu parit. Kalau kita perang dulu di dalam kerajaan-kerajaan zaman dulu kan kita punya istana tuh. Biasanya kan di atas bukit. Di atas bukit itu kalau ada pasukan musuh menyerang kan kita bisa tahu dari jauh dipanahin gitu kan. Bisa dikasih hujan panah, hujan apa sehingga musuh bisa lari karena dia dikasih bukit. Setelah di atas bukit biasanya terus dikasih parit. Paritnya itu udah nggak bisa melompat. Di dalamnya ada buaya, di dalamnya mungkin ada api, ada dan lain sebagainya. Moodnya dibikin banyak, Mas. Terus pintu gerbangnya tinggi gitu kan. Nah ini Modena sudah kehilangan mood gitu kan ya. Terus mood yang terakhir yang menjadi sebenarnya harapan saya itu tadinya kalau yang dulu dijelaskan oleh Mas Yogi itu kan Modena itu adalah ada learning culture-nya ya. Jadi yang menjadi Mas Yogi tetap lekat di situ kan karena ada learning, sementara Mas Yogi kan dosen, lecture, memang ada memang passion di pengajaran dan masih difasilitasi lah di Kalau Modena bagi itu. saya sih itu masih Pak, karena posisi trainer itu kan posisi yang relatif stabil sebenarnya Pak ya. Karena tidak tergantung omset, tidak banyak di Betul. inilah, ditarik ke Iya, sana sini. maksudnya ya, maksud saya di sini ini mirip di tempat saya juga, maksudnya Sebenarnya mirip. saya itu ada merek sambal bakar baru ya. Saya itu sampai kerepotan. Saya sampai hancur gitu ya. Tapi ya turunnya saya kemarin kan sudah ngomong ke Mas Yogi. Kalau untuk cabang secara total kan saya turunnya kalau melihat omset rupiah ya mungkin totalnya hanya 6%. Tetapi kalau 6% itu belum pakai inflasi. Tapi kalau saya masukkan inflasi, penurunan saya itu 10%. Tetapi 10% itu kalau saya masukkan lagi itu ke transaksi, jumlah transaksinya itu kita kira-kira juga 15%. Jadi maksud saya itu turunnya itu sebenarnya ada merek baru ini yang dia menggandeng artis. Artis itu bukan artis kayak sinetron ya, dia artis itu kayak artis TikTok ya. Terus kemudian dia Influencer Pak, menarik influencer ya. orang-orang influencer, KOL, influencer yang gede gitu KOL. kan ya. Terus dia juga menarik ini Mas, dia menarik orang-orang abnormal. Orang abnormal kan bangkrut. Abnormal bangkrut ya? Bangkrut. Nggak tahu itu kenapa ya abnormal bangkrut Pak ya? Padahal Ada manajemennya bagus itu. ceritanya lah. Memang itu diambilin sekarang, orang-orangnya kan jadi rebutan. Nah hari ini saya mencari head marketing yang di bidang F&B aja susahnya minta ampun. Terus saya ditawarin orang, Pak hari gini ini kalau kita mau cari lowongan pekerjaan nggak akan bisanya ngebajak Pak. Orang-orang bagus itu bisanya nggak akan bikin CV, nggak akan mencari lowongan kerjaan. Orang-orang Iya bagus betul. itu karena dia punya posisi, dia mesti akan kita bajak Pak. Cuma saya kan nggak mau baca dan nggak mau dibajak, takut kena Nggak karma mau ya. membajak, nggak mau kena karma dibajak. Gitu kan ya. Makanya ini saya cenderung membuat anak saya orang yang pintar itu, saya seperti Mas Yogi, saya tawarin misalnya Mas Sabtu Minggu kosong nggak? Oh ya Pak saya libur Sabtu Minggu, berkenan nggak? Kan itu udah haknya Mas Yogi kalau nanti mengajarkan ABC di tempat saya. Jadi di luar itu tolong ajari anak saya jadi mentor atau konsultan untuk mengarahkan anak saya untuk ini. Jadi kan saya nggak mau mengebajak, tetapi saya kepingin ada mentor untuk anak saya. Skillnya aja. Jadi kan saya sebenarnya head marketing ini kan saya sebenarnya untuk ngajari anak saya. Sebenarnya saya kemarin diiming-imingin sih orang. Cuma karena saya nggak mau membajak, saya tanya ke dia. Saya ngerti kakak pinter ya. Cuma saya mau tanya, punya hari libur nggak? Oh ada Pak, hari apa? Hari Minggu. Boleh nggak hari Minggu itu saya minta anak saya di mentor,
kita bikin kontrak perjanjian kayak konsultan untuk ngajari anak saya. Mas tetap kerja, saya nggak ngebajak, tapi saya dapat ilmunya biar anak saya yang kerja, gitu loh. Anak saya ngerjain, cuma yang strategisnya kan butuh pengalaman nih. Anak saya mungkin nggak ngerti ya, taktik sama rutin-rutin mungkin anak saya bisa lah ngerjain untuk ngawasin timnya. Jadi itu Mas. Jadi saya merasakan sendiri ya sekarang ini memang eranya bajak membajak. Ya, Pak, bagaimana caranya kita itu membuat karyawan kita itu loyal. Kemarin tadi itu saya baru melihat YouTube-nya di BCA. Kenapa orang ngebajak orang-orang BCA susah ya? Ternyata di BCA itu orang-orang bapaknya ataupun CEO-nya itu perhatian banget terhadap karyawannya, manajernya, terhadap supervisornya, terhadap satpamnya. Dia benar-benar perhatian. Jadi dia bisa mimpin gitu. Satu itu. Jadi dia melayanin memberikan contoh kepemimpinan yang bagus. Keduanya juga saya melihat tempatnya dibikin bagus sehingga orang itu punya kebanggaan kerja di BCA. Ketiganya dibikin nyaman. Jadi ada lomba-lomba, ada apa, dihargai penghargaan. Ya di Modena juga sudah ada, saya ngerti sih. Di tempat saya juga ada. Tapi tolong bisa dilihat di BCA itu lebih gila lagi. Terus keempatnya itu kalau salary ya mungkin relatif di BCA itu enggak kalau orang Chinese sih beda rasis. Kalau orang Cina gajinya lebih gede daripada pribumi 2 kali lipat. Kalau misalnya kepala cabang itu 20 juta gitu, kepala cabang pribumi 15 juta atau 20. Nanti kalau yang Chinese 50 sampai 60. Iya, begitu sih Pak. Udah itu wajar dan nggak masalah, itu kan kebijakannya. Artinya saya belajar dari situ, oh iya ya, saya baru ngeh, oh kemarin itu saya itu terlalu berorientasi kayak Pak Daniel itu karena orang akuntansi, berorientasinya kepada ukuran uang. Artinya begitu kita melihat laporan keuangannya nggak ada masalah, kita aspek kuantitatif. Padahal secara kualitatif kita kurang bergaul juga ke karyawan. Bondingnya ke karyawan kurang. Jadi kalau menurut saya ini saya nggak ngerti. Mungkin kalau saya mungkin saya hanya main reading ya, hanya menebak hubungan Pak Daniel ataupun anaknya ke karyawan-karyawan, entah itu branch manager, SC-nya sampai Pak Robertnya itu ada jarak, nggak bisa menyatu. Sehingga mudah sekali karena mungkin ukurannya Pak Daniel itu uang ya, ukurannya laporan keuangan, artinya rugi laba, tanpa bahwa itu manusia itu perlu sentuhan seperti saya sih, Mak. Ini kan masukan juga karena saya baru ya kemarin itu banyak yang resign itu saya itu sampai ya ampun, saya ini biaya trainingnya gede, biaya mendevelop orangnya ini banget, sementara saya baru develop, saya mau kembangkan, mau dipromosikan 6 bulan ada yang nawarin kerjaan yang lebih bagus keluar, saya mulai lagi dari nol. Jadi turnovernya itu gede banget. Terus akhirnya kemarin saya di sana dapat berapa sih? Oh segini. Terus saya lihat ke laporan keuangan saya ada budget ya untuk menaikkan untuk insentif ke karyawan. Masih ada. Saya tanya ke FA saya, udah deh itu naikin, langsung dinaikin untuk yang level trainer, yang level bawah, yang suka turnovernya tinggi. Kalau yang kerjanya sudah di atas, yang sudah first manager ke atas gitu ya, maksudnya supervisor ke atas itu jarang banget. Yang ini, yang pasukan bawah ini, saya melihat memang ada jarak, makanya akhirnya saya rubah, saya naikin insentif saya. Yang saya lihat di modelnya punya kelemahan di SC-nya itu, yang berupa kemitraan itu ya. Memang kalau saya ngerti karena saya orang keuangan kayak Pak Daniel, semuanya variabel. Kalau variabel itu kan artinya lean ya, lean artinya kan kita secara laporan keuangan itu ya akan mengikuti karena sudah kita patok bottom line-nya misalnya 30%, ya udah, mau omsetnya kecil mau omsetnya besar ya 30%, karena yang dihitung produktivitas, itu apa. Nah, karena kecenderungan orang itu ngambilnya angka, kayak saya dan Pak Daniel itu adalah orang yang 70% angka, pendekatan secara personalnya itu mungkin kurang. Nah, saya melihat Pak Robert itu karena dia pernah di customer service,
dia pernah di operasional, dia pernah di marketing. Saya yakin dia itu dekat sekali dengan orang-orang lama Modena. Sehingga orang-orang Iya, lama Pak. Modena itu bapaknya itu bukan Pak Daniel, bapaknya itu adalah Pak Robert. Itu kuncinya. Kalau saya melihat di situ. Tapi kan udah hilang, udah nggak perlu ditangisi. Maksudnya itu menjadi semacam apa ya? Harusnya sebagai kaca spion ya. Kedepannya harusnya pendekatannya pengelolaan HR sumber daya manusianya Pak Daniel ataupun putranya ini ya gimana ya harus berani ini karena bukannya saya ini ya nggak akan mati sih nggak Modena udah punya hati di Iya, loyalitasnya kan tetapi seberapa betul. banyak sih karena sekarang kan rumah tangga baru ini kadang adalah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan apa ya Brand. brand ya karena mereka Dan kan ya price juga price sensitif, semakin Pak. ini ya Sekarang tuh price sensitif ya, harga tuh sensitif banget. ya jadi Jadi kalau menurut saya kalau untuk jangka pendek ini belum kerasa, tetapi market share-nya ada potensi kalau saya melihat itu akan semakin menurun kalau tidak ada perubahan dari CEO-nya, owner-nya. Ini moga-moga saya salah. Cuma saya merasa brand-nya menua, ya kan ya. Karena orang-orangnya itu yang bikin rumah baru yang ini kan mesti orang-orang yang jadi yang pelanggannya Modena itu adalah orang-orang lama. Padahal sales itu asalnya dari pelanggan lama plus pelanggan baru. Betul. Saya ukur CRM-nya Mas. Itu kalau pelanggan lamanya itu di bawah 30%, itu yang saya kejar orang operasional. Berarti ini banyak komplain nggak puas. Tapi kalau udah di atas 30% Mas, berarti nggak ada masalah di operasional. Patokan saya gitu. Kan saya tiap ini kan ada laporan CRM. Tetapi kalau orang barunya itu di bawah 30%, orang marketingnya yang saya salahin. Berarti Hmm. anak saya yang saya kejar ini gimana nih kok orang barunya semakin menyusut. Nanti kita habis loh lama-lama kalau misalnya kita nggak melebarkan market share kita. Jangan sampai Iya. dipersepsikan bebek selamat itu untuk orang-orang yang sudah tua, yang seusia Hmm. bapak ini. Kalau saya bapak kan makan berkurang. Harus ini menjadi tetap muda, mereknya itu antara 25 sampai 40 tahun, saya bilang gitu ke anak saya. Jadi harus diukur juga. Tapi saya pikir mereka cuma tahulah Pak Daniel. Cuma saya nggak ngerti apa Pak Robert ini lawan yang tangguh. Kenapa? Dia yakin dia bisa deket sama orang. Personal touch-nya dia bisa dapat. Kok sampai dia itu bisa dalam 3 tahun bisa 3 kali lipat daripada Modena itu lawan tangguh. Kenapa? Wow, wow Dia banget ya, ngerti Pak. cara berpikirnya Pak Daniel. Kasarannya, kasarannya dia ngerti jeruannya Pak Daniel gitu loh. Jadi ngerti titik-titik lama bahkan itu berat banget kalau Berat ya banget. memang nggak modelnya nggak akan terpengaruh cuma yang saya sesalkan kenapa orang ini sampai lepas gitu loh malah enak kan anaknya jadi komisaris kasih aja mainan Pak Lebih ini enak ya, Pak? Pak Betul. Robertnya biar kami udah terlanjur oh lebih enak kasih aja dia mainan jadi profesional dan jadi komisaris sudah deh bikin usaha baru bisnis baru mungkin bikin merek baru yang bikin Artugo tapi yang di belakangnya Pak Daniel gitu kan bisa aja kan modelnya kalau mau ini Bisa, bisa. iya Kayak handphone kalau lah, kalau nggak OVO, Vivo, ya saudaraan itu kan. bikin aja sister brand gitu tapi ya sudah ini kalau ini saya sih eh, yang kalau menurut saya kontrolnya bagaimana caranya mengontrol yang sudah ada ya yang dipertahankan leader SC yang ada terus kemudian brand manager yang baru itu dipastikan skill apa ya untuk menjadi brand manager jangan sampai brand manager baru diangkat diakses tetapi skillnya itu tidak di apa ya dipastikan ya kalau di Perbarui. BCA itu sampai bulan selama 26 hari. Jadi kalau orang apa itu 26 hari itu benar-benar ditanyain terus sehingga orang itu skillnya sampai benar-benar jago. Misalnya brand manager itu ada 3 skill, misalnya analisa skillnya seperti apa, terus kemudian misalnya soft skillnya seperti apa. Aku nggak ngerti sih. Cuma itu apakah ada di Modena yang mengakses supaya gap orang BM yang lama, misalnya masih ada tersisa ada BM yang lama.
yang bagus Ada ataupun sekitar 3 salah orang ada sih, Pak. 3 orang lah, tapi lama juga nah, mungkin 5 tahun lah, hmm, 5 tahunan. Nggak lama-lama ada banget 3 sih. orang. Nah, kalau ini saya ngikutin di BCA ya, saya cerita di Betul. BCA ya. Yang branch manager yang baru dan dirasa lemah, itu disuruh belajar ke 3 orang ini. Oh, Disuruh belajar pola kerjanya. shadowing, Pak, Dia shadowing. disuruh belajar, disuruh shadowing selama 1 bulan. Jadi gendong yang 3 orang ini dipertahankan benar. Sebulan bisa nggak? Habis itu di-assess lagi. Karena kuncinya sekarang adalah di orang-orang, karena terus terang nggak sesuatu yang istimewa lagi. Karena ya orang-orang Pak Artugo, Pak Robert itu udah menang di orang-orangnya, setnya gitu kan ya. Sementara kita kan orangnya baru, terus orangnya nggak agresif. Kalau yang orangnya di Artugo kan agresif. Oh itu sama Pak, Modena dengan kita Pak, itu udah jadi satu, Iya, udah repot itu kan. apalagi bilangnya Nah itu bubar, Modena bubar, kan ngeri banget itu. iya, iya, iya. Narasinya keras banget. Terus kemudian ada SWOT analisis, kenapa Artugo bisa 3 kali lipat. Itu harus ketemu SWOT analisisnya. Apa sih yang membuat dia itu bisa 3 kali lipat? Itu harus diselidiki. Maksudnya apakah produknya, apakah harga jualnya, terus orang kok perilakunya apa, mungkin diskonnya, mungkin apanya. Nah ini harus dipelajari. Kenapa Artugo sampai 3 kali lipat? Nggak apa-apa. Yang dulu Modena itu jadi role model. Nggak apa-apa kita belajar ke musuh kita ya, ke Artugo, supaya kita tahu apa sih menjadi titik. Jadi kalau ada musuh ya bagusnya dideketin itu kan, kalau yang Sun Tzu itu kan ya. Jadi Sun Tzu. pertanyaannya itu, apakah sudah ada SWOT analisis kenapa Artugo bisa naik 3 kali lipat selama 3 tahun dibandingkan omset Modena yang selama puluhan tahun ini. Terus kemudian apakah ada sistem kontrol yang kuat, terus kemudian apakah ada sistem assessment yang memastikan skill ya, SC leader itu yang diharapkan bisa mendidik SC baru ini, sama brand manajernya itu sudah diinikan ya, dimappingkan ya. Saya yakin sih sebenarnya sudah. Cuma mungkin Sudah, Pak. controllingnya yang kalau saya lihat Betul. kelemahannya di Betul, monitoring ya. controlling memang, Pak, Maksudnya betul, di di monitoring controlling. itu, sudah kayak di tempat saya. Saya kalau mendelegasi itu kan hanya sekali 2 kali. Tapi nggak dikerjakan langsung karena orang belum terbiasa. Tadi saya lihat di BCA kenapa kok sampai ini kan, ditanyain terus sampai 1 bulan itu dipeleter, dicecer gitu. Jadi misalnya assessment itu ditanyain terus, fokus banget. Jadi ada orang yang memang spesialis kontrol gitu, telaten itu. Nah saya melihat apakah sudah ada itu kultur seperti itu di Modena. Kalau Modena seperti, Belum. kalau udah ada assessment Pak, sudah ada skillnya, udah ada. Assessment-nya ada. Tapi hanya sekali 2 kali seniornya. Iya, Seniornya hanya sekali atau 2 kali. Itu mirip dengan punya saya. Hari ini saya juga seperti itu kelimpungannya. Kenapa? Saya merasa tim saya, leader saya, itu merasa Pak saya sudah delegasi. Gitu. Begitu saya betul, tanya berapa kali controlling. kamu mendelegasi. Makanya betul, Pak, kayak sekarang kemarin tuh Pak Daniel salah satu yang paling dipertegas berkali-kali diucap itu controlling. Misal kalian bikin Iya. checklist, kalian bikin standar, dikontrol nggak? Siapa yang ngontrol gitu? Siapa yang memastikan itu loh, Pak. Itu betul banget yang tadi Bapak sampaikan. Karena saya melihat kelemahannya adalah di controlling. Betul, controlling itu penting. Controlling misalnya, apakah benar BM itu memiliki, jangan-jangan hanya jabatannya BM, tapi fungsinya nggak jalan. BM baru 3 bulan. Terus siapa yang ngontrol, siapa yang mentoring, siapa yang mendevelop? Itu baru BM, belum sales leadernya, belum ke bawah lagi, belum sales leadernya. Siapa itu yang bertanggung jawab? Gitu loh. Nah ini siapa yang monitoring? Sudah Pak, kapan kemarin berapa kali kamu monitoring? Baru 2 kali Pak. Loh, orang siapa itu Matsushita yang pemilik Panasonic Global Panasonic, itu Matsushita ya. Matsushita itu pada saat itu kan habis perang dunia kedua dia mau tutup. Terus kemudian kan dia memutuskan polisinya orang-orang produksi jadi orang marketing. Dia mendidik orang Jepang terkenal taat itu sampai 11 kali dia ngajarin supaya orang itu jadi marketing. Orang Indonesia yang terkenal dapat harusnya lebih dari 11 kali. Di tempat saya,
kalau mendelegasi itu paling hanya sekali 2 kali, habis itu ditinggal. Terus begitu ditanya kenapa nggak jalan? Kan saya sudah delegasi Pak. Itu penyakit di tempat saya. Ditunda, Sama. ditunda, ditunda. Kan sama kan penyakitnya. Saya mau merubah kultur saya itu, makanya saya masukkan ke Ivan Sopa. Saya gregetan gitu loh. Harus fokus pada goal gitu kan. Monitoringnya gimana? Karena saya melihat di sini begitu saya dengar ceritanya, udah jebol pertahanannya, yang utamanya udah kocar-kacir. Tinggal sekarang bentuk yang baru. Bentuk yang baru ini berarti kerja dari bawah. Kerja dari bawah ini kerja keras nih Pak Daniel sama putra-putranya. Controllingnya gimana? Karena dia harus menjaga ini nih. Sampai nanti disabet orang, percuma 6 bulan sabet. Lama-lama ya capek. Capek sisa-sisa. Dan paling memperkuat brand paling pakai Aqua gitu ya. Ya brandnya dijaga paling ya. Jadi intinya kenapa orang beli Aqua walaupun ya harganya mungkin relatif lebih mahal. Ini Mas, brand itu apa? Kalau saya belajar dari Pak Bi, brand itu adalah orang yang kamu katakan tentang kamu, orang yang mengatakan apa tentang kamu. Positioning Pak ya, positioning berarti ya? Bukan. Brand itu adalah trust Ya? yang dijaga bertahun-tahun, kepercayaan yang dijaga bertahun-tahun, entah itu dijaga sehingga bisa menjadi brand itu makin kenal. Iya. Jadi brand itu banyak kan brand yang mati tapi orang masih ingat, kayak Kodak, kayak Ligna kalau sudah duduk lupa berdiri, kayak Odol, itu kan brandnya kita masih ingat, tapi barangnya sudah enggak. Jangan sampai Modena seperti itu. Sampai Pak. Sekarang yang brand itu kan udah mati, yang bisa menjaga brand itu adalah people-nya. Nah sekarang permasalahannya people-nya 85% adalah orang-orang baru. Itu kan kayak babat alas Mas, kayak mulai dari baru. Nah ini Pak Daniel sama putra-putranya mau turun tangan nggak sampai ke bawah. Kalau dia hanya nyuruh-nyuruh juga, misalnya hanya nyuruh ke CM-nya, apalagi ininya 60 tahun, kayaknya udah capek deh dia mau turun-turun. Itu bahaya kalau menurut saya. Putra-putranya ini jangan-jangan juga orangnya orang yang hanya bos, hanya nyuruh-nyuruh, tidak melihat secara langsung. Ya kalau di Jepang itu Pak gen bisi, gen apa gitu kan. Nggak turun tangan melihat secara langsung. Nah itu berbahaya banget Mas Yogi, karena aku ngerti kapasitas Mas Yogi kan terbatas juga, cuma aku kalau melihat ceritanya sengeri ini, itu saya udah panik. Kalau saya jadi Pak Daniel itu saya udah stres. Saya udah panik gitu, karena trennya itu turun kalau nggak direm, karena orang-orangnya udah, kalau Mas Yogi bener ya ucapannya 85% orang baru, itu kan harus bagaimana alignment ke kulturnya, udah jalan atau belum gitu kan ya, penyelarasan, ada sistem trainingnya nggak yang bisa dari mana-mana, dari Samsung kan beda kulturnya, masuk ke Modena dengan kultur yang baru, ada semacam ini nggak gitu kan, alignment gitu kan ya. Setelah alignment, kulturnya ada, bagaimana mengeksekusinya kultur itu kan ya. Jadi yang menjadi kekuatannya itu ya itu tadi, kalau mau bentuk yang baru kan kita nggak mungkin balas baca. Orangnya Pak Robert Mangartugu kan nggak mungkin kita baca lagi kan malah konyol kan ya. Kalau mau ya memang akhirnya Modena mungkin setahun 2 tahun agak menderita, dalam arti kata ini Mas baru. Betul. Iya, butuh proses. Ini dengan asumsi Pak Daniel sama putranya bisa ngejagain orang-orang yang baru itu supaya nggak resign ya. Maksudnya ini juga PR saya mirip banget dengan punya saya. Mirip banget. Saya itu juga, makanya kenapa saya bisa ngomong ini, karena mirip banget. Pengalaman. Mirip. Termasuk mirip dari karakter Pak ya, orang accounting Bapak juga ya. Cash adalah raja Pak ya. Orang accounting itu kelemahannya gini, kalau angkanya sudah hijau, angkanya sudah mencapai target, monitoring kita itu lemah. Iya. Ngerti kira-kira? Jadi orang-orang itu kan angka gitu, angkanya udah nggak merah, nggak hijau. Tapi begitu angkanya, jadi kita jagain supaya angkanya nggak merah, angkanya hijau. Tetapi itu kan adalah sebenarnya sebab ya, yang di lapangannya kita lolos.
Tipikalnya mirip itu, mirip saya itu. Polos itu. Nah, ya kelemahannya makanya saya ya itu. Itu Mas, ini sudah malam, Baik Pak kira-kira Adi. apa yang harus kita jalankan? Terima kasih banyak Pak. Itu pertanyaan-pertanyaan saya mungkin menjadi apa yang Jadi saya cari ya, jawabannya Pak, meskipun dan harus kemana arahnya. keterbatasan kontrol Mas Yogi ya, maksudnya posisinya tidak dalam pengambilan keputusan, tapi ya karena saya ditanya ya kita kan ya sudah sebenarnya 80-90 kan udah kecapek ya, sudah nggak ada masalah ya, kita mengisi 12 sesi coaching ini akhirnya melebar nih. Termasuk Pak Adi udah 10 Pak sekarang Pak ya. Luar biasa, tadi saya udah lihat nih Pak. Menarik Pak. Itu 10. Cuma ini hari ini saya rusak. Dan 20,8 Pak, udah kepala 20 loh Pak, lemak tubuh itu. Luar biasa. Iya, cuma jadi gini, tadi kan aku ketemu Mas Yogi kan subuh tuh. Habis itu kenapa kok malah aku masih ini, terus aku lari treadmill kemiringan 15 selama 1,5 jam. Terus aku mandi, terus aku minta timbang mah, karena mau kondangan kan kita. Timbang itu karena rasa ini kan enteng badan. Bener pas 20,8. Padahal ini aku janji ke Mas Yogi kan minggu depan 20,8. Ini tadi pagi jam 11 aku seneng banget. Istriku sampai bilang, "Loh kemarin kan udah ditimbang, kenapa sekarang ditimbang lagi?" Keseringan ditimbang, istriku sampai bosen gitu kan. Gak apa-apa, biar kalau nanti itu maksudnya aku pengen polanya, patternnya itu ketemu gitu loh Mas. Ya, alhamdulillah sih, semangat ya, jadi biar semangat gitu. Siap Pak Adi. Itu aja. Baik Pak Adi, terima kasih banyak Pak. Semoga besok lancar perjalanannya Pak. Selamat. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.